Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, tanpa terkecuali seluruh yang hadir, selalu insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah pun senantiasa memuliakan kita semua. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir pada malam hari ini selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk lebih berkahnya acara kita pada malam hari ini, saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk kita bersama bersalawat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan melalui asbab acara kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syafaat kita, syafaat Rasulullah di masjid kita ini, khususnya di kampung ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masih kurang semangat lagi. Ulangi sekali deh. Oh, tak rugi. Lagi satu kali lagi kita sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, Bapak Ibu sekalian, ketika malaikat Jibril datang membawa pesan kepada Rasulullah, dan pesan itu Bapak Ibu sangat mengagetkan Rasulullah SAW. Kenapa
anu langsung oleh Allah Ta'ala. Datang malaikat Jibril di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya datang kepadamu membawa pesan. Nabi kita bertanya, pesan apa itu Jibril? Ini pesan dari Allah. Ana ya Rabb. Maka dari malaikat Jibril, wahai Muhammad, saya datang menyampaikan berita dari Allah bahwa tidak lama lagi ajal kematianmu akan segera tiba. Tapi Rasulullah pilih Allah Ta'ala Muhammad, kau masih memilih dunia atau memilih akhirat? Terserah kau Muhammad. Kau pilih dunia untuk terus hidup bersama dengan umatmu, atau kau pilih akhirat untuk bertemu dengan Allah? Baik, ayo. Kira-kira kalau datang juga malaikat Jibril membawa berita kepada kita, langsung memilih yang mana kita pilih antara dunia atau akhirat, mana dipilih? Apa? Dunia malu. Hah? Dunia atau akhirat? Sama-sama. Akhirat. Baik. Apa yang disampaikan Rasulullah? Wahai Jibril, sebenarnya saya ingin terus hidup bersama dengan umatku. Saya ingin terus bersama-sama dengan umatku Jibril. Tapi kalau saya disuruh memilih, tentu saya lebih rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sampaikan kepada Allah Jibril, kalau Allah memerintahkan malaikat untuk datang mencabut nyawa saya, kira-kira kehormatan apa yang Allah berikan kepada saya? Berita ini pun dilapor kepada Allah Bapak Ibu. Malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, ada pertanyaannya Muhammad kekasihmu. Allah katakan, apa itu Jibril? Kehormatan apa yang mau dikasihkan Muhammad? Maka dari Allah Ta'ala, Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya, dan sungguh telah aku haramkan syurga kepada nabi-nabi yang lain, hatta tadkhulaha anta, sebelum dia memasukinya lebih dahulu. Ini kehormatan besar yang diberikan oleh Allah untuk Muhammad. Maka dia silap kita, ya Allah, kalau kehormatan untuk umatmu, apa yang engkau berikan? Kehormatan apa yang akan kau berikan kepada umatku ya Allah? Maka dia Allah Ta'ala, dengarkan baik-baik Muhammad, wa haramtul jannatu ala sa'il umami, dan saya haramkan juga syurga kepada umat-umat yang lain, hatta tadkhulaha ummatuka, sebelum umat Muhammad masuk lebih duluan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jadi tidak ada itu umat yang masuk ke dalam surga sebelum kita umatnya nanti masuk lebih duluan. Alhamdulillah. Ya, makanya saya jamin bagi Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, insya Allah anjari ngasih itu penghuni surga. Amin. Ya. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali umatku yang tidak mau. Pertanyaanku, ada tak umatnya Nabi tidak mau masuk di surga? Ada atau tidak? Besar-besar suara ada atau tidak? Tidak ada. 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 Siapa Ustaz? Ini jawabannya. Wa man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepada Nabi, dakhala jannah, masuk ke surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang tidak taat, justru sebaliknya, surga menjadi neraka.
Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah bentuk cintanya Nabi kepada kita. Halo Bapak, Bapak kita, aku ini umat. Subhanallah, Nabi tidak mau masuk ke dalam surga, kalau umatnya tidak masuk juga. Coba Bapak Ibu, luar biasa ini cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Bahkan Bapak Ibu, nanti di akhirat Rasulullah juga akan membuktikan cintanya kepada kita Bapak Ibu. Ketika dunia ini telah kiamat, angkana matu rumahna dan kita dipakatkan di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Bapak Ibu, pernah dengar bahwa di padang mahsyar nanti matahari posisinya hanya sejengkal di atas kepala? Pernah dengar? Kira-kira pertanyaanku Ibu, kalau sejengkal di atas kepala bangga atau dingin nih? Panas atau dingin? Panas. Wah, kali-kali boleh mau menyumbang banai ya Ustaz. Bayangkan punya silama ada yang luar. 1 jengkal di atas kepala ya. Ini saja Pak, kalau tengah hari keluar pergi di jalan tidak pakai payung, nampak tertusuk. Betul tidak? 1 jengkal di atas kepala. Ada tak saat itu yang tidak merasakan kepanasan? Ada. Siapa yang tidak merasakan kepanasan pada saat itu? Salah satunya adalah umatnya Rasulullah. Rasulullah akan datang baru membuktikan cinta dan penulisnya terhadap umatnya. Rasulullah pada saat itu akan datang membawa air dan telaga yang dingin. Ya, dia akan datang membawa semangkuk air dari telaga yang dingin. Haudukah sabil mubarrad, wirduna yawmal nusyur, dia berikan kepada umatnya Pak. Dan siapa yang minum, walaupun itu hanya seteguk, maka dia tidak akan mampu, tidak akan merasakan haus pada saat itu, sekalipun matahari hanya sejengkal di atas kepala. Subhanallah. Ini cintanya Nabi kepada kita Pak. Sekarang pertanyaannya, kira-kira cintanya kita kepada Nabi seperti apa? Ayo, kalau kita cinta kepada Nabi, cinta tak sama Nabi? Sebesar-besar suratan. Cinta tak? Cinta. Sekarang bertanya Ki, kalau cinta sama Nabi, apa buktinya? Apa buktinya? As-salawat. Tuh. Dan yang salah,
jamaah. Serius kan? Nalarang mati mau, nalarang mati mati raja, nalarang mati takziah, nalarang mati mati yasin bagi Jumat. Ada semua larangannya. Macam yasin bagi Jumat makin rinti. Saya bilang, salah sambung itu kalau itu yang baca yasin bagi Jumat rinti. Yang mana di mana Ustaz? Jangan itu yang baca yasin bagi Jumat rinti. Itu padahal kalau dia akan. Betul tidak? Ini membingungkan Pak. Yang mana Nabi akan maulid bid'ah? Saya bilang bukan maulidnya yang bid'ah. Yang bid'ah itu adalah ulang tahun. Jadi bedakan. Ada di sini kan ulang tahun? Ada? Ada nih? Dan apa kalau tidak ada? Ibu, jangan di ulang tahun. Apalagi kalau ada kuenya. Kenapa Ustaz? Pulang sebentar di rumah tanya ke nenek, berapa umurnya? 100 tahun ya. Pernah dulu ulang tahun? Tanya lagi. Pas Nabi tidak pernah anak apa yang ulang tahun. Bayangkan. Nenek tak dia. Nenek tak ada ulang tahun. Apa umurnya? Betul? Kita tahu mereka menek ulang tahun. Ini orang ulang tahun. Ini orang mati keliling. Ini tuh nama konco murtad. Betul ya? Orang tua itu saya ulang tahun. Tapi ada di sekarang Pak, pulungan itu ulang tahun. Nah dulu, kalau kita cerita sejarahnya ulang tahun, dia dari dialog, berapapun umurnya, maka segitu banyaknya juga lilin tertancap di kue. Jadi kalau dia ulang tahun dengan umur 40 tahun, banyaknya lilin 40 tahun dia tertancap. Bayangkan begitu Bapak Ibu. Kalau anak muda yang tinggi mungkin 3 kali padam. Maka punya nenek-nenek. Mana kita punya nenek-nenek apa dia pada gigi mukul. Suruh tu ini pas dia tiup mati lilinnya, mati orangnya. Allah baru ada tahu dia sebenarnya habilas dan tuyul, habilas dan tuyul. Jamaah yang sabar. Jadi Bapak Ibu tetap selalu ya, jangan lupa setiap tahun kita adakan peringatan Maulid. Kenapa? Saya mau bacakan satu Bapak Ibu, ada dalam satu kitab berjudul Madarijus Su'ud karena Syekh Nawawi Al-Bantani, 4 sahabat Rasulullah berkomentar tentang Allah Rasulullah kita. Yang pertama, siapa yang kita kenal sahabatnya Nabi 4 orang? Siapa? 1 Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Ali. Begitu ya? Siapa lagi yang ketiga? Ali. Kendia. Naik, dia masuk. Ali. Siapa lagi yang terakhir? Utsman. Abu Bakar. Umar. Siapa lagi? Umar. Ali. Utsman. Ali. Baik. Kita dengarkan pendapatnya Abu Bakar. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang bersedekah 1 dirham untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah, kana rafiqi fil jannah, maka saya bersamanya di dalam surga. Makanya
baru diganti palsuan. Serius kan? Kenapa ya saudara? Mohon maaf, kalau orang kaya pakai emas, mana anu palsu pasti ada Yasmin. Betul tidak? Betul tidak? Maka punya bekasnya sih bro. Amat ke emas, mana asli dibagi di palsu. Betul ya? Mau sudah ganti tangan pakai Yasmin
kali-kali naik kalau bapak batin lebih naik kenapa yang naik yang tidak kedengaran suaranya woi berapa dengan tadi 200 juta Ustaz ya kemarin kasih berapa minta kalau mau dengan mana naik ke minum tadi ya Allah saya mau sampaikan Bapak Ibu itu dananya masih jangan disimpan-simpan ya kenapa tidak dalam pahalanya orang subhanallah Pak berbicara dana di sini tidak ada tapi pembangunan lagi ada luar biasa sejuk panas kita beribadah lihat ya saya lihat itu pas angin bagus tidak bagus karena ganti supaya sejuk enak pada saat kita sujud tidak ada pertandingan nanti di hari kemudian gelap juara pertama masih Hina Ibnu Mas'ud kenapa? Karena dia punya kas terbanyak 200 juta saya bilang jangan 200 juta tapi karpetnya Lambo luar biasa Pak tapi ini masjid Masya Allah saya baru masuk pas sudah bicara sama Ustaz Imas Ustaz kanjak pada masih gigah gimana saja mengenai gimana masih gigah enak kamu subhanallah jadi mau minum bagus lagi masjid tak lagi supaya dipentingkan nanti boleh mau gimana betul tidak? Insya Allah jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut Umar, apa yang dikatakan Umar bin Allah fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir Islam. Ini jawabannya tadi, siapa yang memuliakan hari kelahiran Rasulullah maka sama seperti mengembangkan agama Islam. Kedua, yang ketiga, menurut Umar, menurut Utsman mengatakan, man anfaqa dirhaman fi qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida yawman wa qa'ati badr wa unayn. Siapa yang bersedekah 1 dirham dengan tujuan untuk menceritakan sejarah kelahiran Rasulullah ketika dia meninggal fa ka'annama syahida yawman maka dianggap dia mati dalam keadaan mati syahid. Di mana mati syahidnya? Wa qa'ati badr wa unayn, di perang Badar maupun perang Hunain. Yang terakhir menurut Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan, man Allah fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memuliakan hari kelahiran Rasulullah, la yakhruju minad dunya illa bil iman, maka dia nanti meninggalkan dunia akan membawa iman. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah
Tidak. Temani sampai di pintu ambil tangannya, cium. Serius. Tapi kalau dicium nggak apa-apa, cium begini, bagus. Padahal sekarang deh, modern dulu nih, ambil tangan suaminya baru kasih naik. Baik, cium. Kalau perlu pipinya suaminya kita cium. Serius, siapa yang mencium pipinya suaminya, maka pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Wah, coba. Biasakan ini. Jadi kalau mau pergi suami kita, doakan. Nampak lagi, pegang dadanya. Pegang dadanya. Kalau sampaikan berangkatlah saya. Hati-hati di jalan. Hanya bisa kudoakan hanya kepada Tuhan. Dan kita suami kita, Masya Allah, makasih istriku, makasih. Apa keperdianki? Apa oleh keperdianki? Dan bilang istri kita, aku tidak minta oleh-oleh. Kalau
yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, terutama tadi istrinya beliau. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa menyadari